Baik, halo, selamat apapun ya, sama apapun itu sore atau pagi, yang penting kita jumpa lagi di Muka After Class. Di sini, nah kesempatan ini adalah kesempatan yang langka, walaupun energinya dan mimik mukanya sudah kelihatan, udah low banget ya. Masih semangat. Teman-teman, nanti kita akan ngobrol mungkin kisaran ya 20-30 menit saja, karena memang perjalanan dari narasumber kita cukup jauh, nanti pulang ke Jogja. Ada jalan tol tenang. Baik, kembali lagi bareng saya Romi dan juga teman saya. Di sini kita akan ngobrolin nanti soal apapun itu ya, mumpung mereka kesini. Nah, BTW saya mau memperkenalkan dulu, mereka berdua ini adalah dosen ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Suhu kita ya. Ya, semoga semoga nanti Karanganyar itu bisa lah ya, Amin. bisa. Ya mungkin Ya di sini lah, kita di sini. dari sini ya. Nah, di sini aman lah. Oke. Kelihatan di atas meja. Sama. WB Umuka sama. Oke. Oke, sebelum itu kayaknya sebenarnya perkenalan itu penting nggak penting. Tapi memang setiap podcast itu kan harus ada perkenalan. Betul. Iya kan, openingnya seperti itu. Monggo siapa dulu nih, Mas Jun atau Mas Ewan? Pingsut. Pingsut. Aduh, bahasa itu tuh lama banget. Oh ini lah, oke. Ya, merasa apa ini? Pingsut. Saya aduh zaman kecil banget Pingsut. Sekarang kan sweet ya. Emang di Banjar Pingsut. Pingsut juga. Oh gitu, Pingsut. Pingsut. Oke, Mas. Oke, halo, saya Erwan dari UMB dan saya fokus di ngajar iklan ya, kalau di komunikasi UMB. Moga masuk. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Junaidi, biasa dipanggil Mas Jun, akun Twitter dan IG saya mudah dicari Fajar Jun. Selain itu di Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah jadi sekretaris dan membuat riset dan pengabdian masyarakat di bidang komunikasi olahraga. Oke, sebentar saya inform dulu. Kita ada 3 kamera, boleh kamera utama, kamera sana, kamera sini. Kalau nggak tahan nanti angkat kamera. Oke. Lihat kamera. Angkat. Angkat kaki gimana? Ini. Oke, jadi Mas Erwan ini fokusnya di advertising, Mas Jun juga di sport communication. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi dulu, advertising kan di zaman kita kuliah memang sudah ketemu hal-hal seperti itu. Nanti kita akan ngebahas sport advertising. Cuman kalau sport ini saya baru mendengar, ini khusus saya ya. Iya. Di zaman saya kuliah S2, ada teman saya yang ngangkat sport communication di situ. Karena saya juga sekolah raga sebenarnya, Mas. Pengen mengulik itu, tapi kayak nggak ketemu nih permasalahannya di mana sih. Nah, Ini bisa spesifik gitu ya. benar. Keren. Makanya kita geser dulu ya ke sini Mas Erwan ya. Ya, oke, Geser dulu ke sini ya. Karena rasa ingin tahu saya tentang sport communication. Jadi kalau teman saya dulu itu dia ngebahas tentang bola, memang bola. Jadi bagaimana suatu tim itu intinya komunikasi secara verbal, gestur itu akan apa ya, bahasanya menunjukkan sportivitas, menunjukkan apa ya, kekuatan untuk kinerja timnya. Apakah itu benar atau misalkan ada penjelasan yang lebih bagus lagi dari Mas? Kalau kita ngomongin olahraga itu kan pasti nggak bisa lepas dari komunikasi. Dari ketika olahraga itu belum menjadi sesuatu yang profesional, kan juga dikomunikasikan. Ya. Bagaimana pelatih itu berkomunikasi dengan para pemain, dengan ofisial. Kita di final Piala Dunia kemarin bisa melihat bagaimana kekacauan komunikasi para pemain Argentina misalnya. Iya. Ya kan? Fakta itu. Fakta itu kan. Nah, dalam perkembangannya kemudian ini termediasi nih. Termediasi itu artinya penonton itu bisa mengkonsumsi olahraga tidak harus datang ke arena, ke venue. Mereka awalnya membaca melalui koran. Ya kan? Kemudian berkembang melalui siaran langsung radio dan puncaknya siaran langsung televisi dan sekarang di dunia internet digital. Nah, kalau kita lihat misalnya wartawan yang meliput itu kan backgroundnya komunikasi. Kemampuan untuk menjadi announcer itu skill yang dipelajari dunia komunikasi. Ya. Kemampuan untuk menjadi komentator secara skill itu juga dipelajari di komunikasi. Betul. Para pemain pun sekarang kalau kita lihat media sosialnya itu tidak lagi dipegang sendiri, tadi dipegang oleh agensi. Siapa itu? Orang-orang yang belajarnya di komunikasi. Jadi untuk melihat bagaimana ketika olahraga itu termediasi, maka peluang pekerjaan lulusan komunikasi akan semakin banyak. Pun demikian, para olahraga profesional kan butuh kemampuan public speaking. Itu dipelajari di komunikasi.
Makanya bulan tahun ini saya launching buku baru judulnya Komunikasi Olahraga Era Media Digital. Ya kan, sekarang setiap pemain kan mereka punya media sosial, Benar. ya kan, dan itu kalau mengendorse pasti luar biasa. Nah, ini volume kedua dari Sport Communication yang buku di awal apa belum? Bukan buku pertama yang saya tulis tentang komunikasi olahraga, spesifik di situ. Iya. Gitu Mas. Dan beruntunglah kita yang kuliah di komunikasi karena sangat related dengan olahraga. Ambil paling dekat misalnya jersey. Ya. Jersey itu kan sebuah kebanggaan. Dia sebagai sebuah jubah dan itu didesain oleh siapa? Orang-orang komunikasi, terutama yang mau menekuni di kafe. Ya. Gitu. Betul. Oke, terus gini, kalau misalkan kita geser lagi kan tadi komunikasi, sport communication. Yang saya mau tanyakan terkait advertising juga. Sekarang kan setiap pemain bola itu mempunyai personal branding masing-masing. Yes, Ya. betul. Nah, dari kacamata advertising atau agensi, bagaimana melihat potensi? Kalau kita ngomongin Ronaldo dan Messi, udah lah ya, nggak usah ya. Mbappe, apapun itu tuh sudah lah ya. Cuman kayak misalkan bibit-bibit ini akan menjadi public figure dan juga mendatangkan Bisa jadi ini bisnis baru kan? itu Iya, bagaimana dari sisi agensi? Iya. Jadi gini sebenarnya Mas, kalau kita lihat kan di era digital gitu ya, semua orang jadi setara karena mau brand, mau public figure atau kita aja saat kita membuka akun di Instagram, semua brand membuka akun Instagram juga. Terus public figure juga kita juga sama, dan di akun Instagram itu kita bisa saling follow, kita bisa mend-DM, kita bisa komen dengan bebas kecuali di private ya. Iya. Nah, saat satu akun, misalnya tadi gitu ya, Muhammad Salah, Ya. dia sangat terkenal di sepak bola, dia punya tim juga, dia punya negara juga, dan semua itu kan nyangkut di image-nya Muhammad Salah ini toh. Begitu dia bikin akun di sosial media, dia ingin berkomunikasi, maka secara pertama image dari dia itu nempel juga di timnya dan di negaranya. Apapun yang dia lakukan, baiknya, prestasinya itu nyangkut juga ke situ, sering menunjang. Dan menariknya, kalau zaman dulu di televisi gitu ya, kita ngeliat TV Luna Maya gitu ya, itu tinggi banget gitu ya, kita tidak pernah bisa menjangkau dia, kita hanya bisa menikmatinya aja di televisi dan juga di link-link akun video yang dulunya sampai miring-miring, itu nggak usah. Enggak, kalau sekarang enggak gitu ya, balik lagi ke masalah tadi, saat dia punya akun kita follow, kita bisa komen di setiap postingannya gitu ya. Jarak saja semakin dekat. Nah, ini sebetulnya peluangnya lini bisnis tadi gitu ya. Sebenarnya ini sebagai media beriklan sih, Mas. Jadinya gitu ya, media beriklan sama personal brandingnya yang terkait mencitrakan tim dan juga mencitrakan dari negaranya. Betul. Dan tadi saat komunikasi jadi setara, komunikasinya kan berjalan jadi antar pengguna sosial media ya. Ya satu karena jadi produsen komunikasi, satu jadi penerima pesan juga, dan karena saling setara jadi komunitas penggemarnya Muhammad Salah di situ. Ya udah, saat dia sudah punya satu komunitas, komunikasi dua arah jalan, kan dia jadi opinion leader toh. Dan satu opinion leader, dia ngomong apa aja, dia pakai baju apa aja, dia pakai brand apa aja, followersnya ikut. Ini ya apa? Niche gitu. marketnya. Niche market sekarang jadi niche banget. Dan semua media sekarang jadi berasa personal banget sih. Iya. Berarti memang pemain ini produk ya. Kalau misalkan kita kalkulasikan, mereka itu produk untuk dijual, benar nggak sih? Pemain-pemain itu kayak misalkan mau Salah dengan personal brandingnya, Ronaldo dengan personal brandingnya, Messi dengan personal brandingnya. Apakah seperti itu? Indonesia mungkin Atep ya. Atep saya namanya Atep Herman ya. Bukan, ada Itu ya. normal sih, Iya, Atep atau mungkin siapa sih yang ini, yang Tom Haye dengan yang suka itu biasanya cewek-cewek gitu. Iya, jadi produk Mas. Dan produk ini menariknya dia human kan. Human.
walaupun di belakang itu gitu ya kan seorang pemain bola mesti dia harus rajin berlatih gitu ya. Yeah. Mungkin semuanya dia foto sendiri, dia jadi sendiri, pasti ada tim sosial media di baliknya itu juga. Dan saat ada tim sosial media, tetap sih pola pendekatannya personal ya. Oke. Kalau boleh tahu Mas Jul, ini aku tuh udah ngikutin dirimu sejak aku kuliah S1. Makasih. Ini bukunya juga. Tadi alhamdulillah bisa dilegalisir. Lulus. Iya. Nah, ini starstruck banget ini. Bisa ketemu idola dilegalisir. Kalau boleh tahu, sebenarnya tadi kan mau berangkat dari ini Mas Jul. Dari ternyata media ini bisa jadi sarana kita buat menikmati sepak bola. Nah itu sebenarnya sejak kapan sih Mas kalau secara personal Mas? Kalau kita lihat ya, di Inggris misalnya, awalnya pertandingan olahraga itu kan diwartakan melalui koran dan kemudian tabloid juga, apalagi koran ya. Nah kemudian muncul radio dan kemudian muncul televisi. Nah kalau beberapa literatur yang saya baca, itu awalnya muncul penolakan nih dari beberapa klub ketika disiarkan oleh televisi, karena mereka takut ketika jumlah penonton ke stadion itu berkurang dan sebagainya. Ketika awal-awal siaran live itu ya. Iya benar. Tapi dalam rumahnya kan itu bagian dari olahraga itu harus menjadi semakin modern. Apalagi ketika Inggris dimodernisasi tahun 90-an pasca tragedi Hillsborough, ya kan. Nah dan Heysel itu. Nah yang menarik misalnya dalam konteks Indonesia, ada yang kita lupa bahwasanya sejarah komunikasi terutama penyiaran di Indonesia itu sangat lekat dengan olahraga. Ya. Siaran langsung pertama di Indonesia di TVRI itu adalah pembukaan Asian Games. Oke. Dan yang menarik gini, pada waktu itu Presiden Soekarno meminta kepada Menteri Penerangan R. Maladi, yang R. Maladi ini pernah menjadi kipernya Persis Solo dan PSIM pada tahun 48 ketika PON itu dia memperkuat tim Jawa Tengah sebagai kiper. Dan nama stadion kan? Iya, nama stadion. Makanya kan Persis Solo pernah membuat jersey kolaborasi Lokananta R. Maladi. Oke. Jadi dia komunikasi dekat dengan olahraga di Indonesia. Nah, awalnya R. Maladi ini kan mengusulkan pendirian stasiun televisi tahun 50-an, tapi ditolak dengan biaya yang tinggi. Nah, kemudian baru diterima usul itu oleh Presiden dan DPR tahun 60-an ketika Indonesia tuan rumah Asian Games. Oh ya. Ya kan? Kemudian tuan rumah Ghanifo. Dan jadi yang menarik kan, siaran langsung pertama di Indonesia dan siaran televisi pertama itu memang dikhususkan untuk Asian Games. Bayangkan Indonesia negara yang baru merdeka bisa menjadi tuan rumah Asian Games, bisa membangun industri penyiaran televisinya melalui televisi pemerintah waktu itu kan, belum televisi publik namanya TVRI. Jadi kan sesuatu yang menarik, keterhubungan ini. Dan itu memori yang penting untuk dikasih tahu ke teman-teman mahasiswa komunikasi sekarang. Ya kan, sejarah itu bukan hanya untuk dirawat ya, tapi menjadi titik balik perjalanan kita ke depan gitu. Kalau kita lihat misalnya tren olahraga kan sedang sangat naik hari ini. Ya kan, dari lari, sepeda tetap meskipun agak turun ya. Olahraga baru pedal, kemudian mini soccer, sepak bola dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat olahraga, kita harus membeda olahraga itu kan 3 jenis menurut undang-undang keolahragaan. Satu, olahraga rekreasi atau olahraga masyarakat. Kita lari, sepeda itu kan olahraga masyarakat. Kemudian olahraga pendidikan, misalnya di UMUK ada 2 prodi berkaitan tentang olahraga, PKO dan Penjas gitu. Jadi buat para penonton yang ingin menekunin olahraga, berprestasi dan menghasilkan cuan, jangan lupa kuliah di PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga dan Penjas UMUK. Iya. Yang di bawah ini ya. Linknya di bawah. Oke, daftar segera. Nah, yang terakhir itu olahraga prestasi. Nah, kita lihat misalnya tren olahraga. Kalau hari Minggu atau hari Ahad kan banyak orang berlari, Sabtu juga. Itu bukan tren olahraga yang sedang naik. Dan mereka itu butuh pelatih. Biar nggak cedera. Nah, makanya kan prodi pendidikan kepelatihan olahraga ini kan sangat relevan. Dan itu dekat dengan dunia kita, ilmu komunikasi. Contoh misalnya, calon olahragawan kan harus punya kemampuan public speaking, bisa mengelola media sosial mereka. Mereka nggak harus ngelola sih, tapi tahu prinsip bagaimana konten pilar, konten planning, bisa serahkan ke agen. Gitu. Dan tidaknya gimana dia pengen tampil itu kayak gimana? Betul Mas. Misalnya kayak gini deh, masalah etika. Kalau sudah punya kontrak dengan brand tertentu, maka dia kan harus pakai brand itu. Nah, itu bagian dari mata kuliah yang etika yang perlu disampaikan kepada para atlet. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan tadi kan kita ngomong soal olahraga nih Mas.
Oke, sekarang saya mengakui memang olahraga semakin tren, apapun itu. Baik itu olahraga lari, goes, naik gunung juga termasuk olahraga kan, apapun itu. Cuman kalau kita balik lagi nih ke orang tua di zaman generasi baby boomers dan generasi X. Dulu nih, ini pengalaman saya pribadi. Saya suka olahraga, benar. Dulu SD itu main voli. Main kasti. Lulus SD masuk SMP itu ikut SSB. Kelas 6 kelas 5 ikut SSB. Masuk SMP ikut porseni. Porseni di SMP itu bola mini soccer. Masuk ke SMA ikut basket. Semua nggak pernah yang difokuskan, cuman setengah-setengah. Tapi dari orang tua pasti ada kata-kata, kamu kalau mau jadi atlet mau makan apa? Zaman itu. Di situ kayak saya pribadi itu mindsetnya, oh iya ya, di negara kita nih seorang atlet itu bahasanya kurang diperhatikan zaman itu. Nah, menurut Mas Erwan atau misalkan Mas Jun, kira-kira gimana? Dengan zaman sekarang, apakah memang pemerintahan sudah mulai melek? Bahasa kan sekarang kayak Taufik Hidayat sudah kelihatan baru banget ya, Bambang Pamungkas, tuh legend-legendnya Budi Sudarsono. Saya tahu sih sebenarnya, cuman enggak. Itu, gimana menurut Mas Jun? Oke, saya duluan ya. Jadi kalau saya sih melihat untuk menjadi olahragawan kan dibatasi oleh waktu dan profesional ya. Tapi setelah itu kan masih bisa jadi hal lain. Ya kan? Coba misalnya pandit-pandit olahraga, komentator, beberapa backgroundnya adalah olahragawan. Mereka perlu mengasah kemampuan public speaking-nya. Kemudian jurnalis. Ya kan? Kemudian jadi agen. Dan kemudian apa? Jadi pelatih, jadi coach. Ini kan menjadi sesuatu yang menarik. Itu sih menurut saya. Jadi sustainability-nya aman lah. Oke, makanya banyak pemain-pemain itu setelah pensiun jadi pelatih. Betul. Ya? Yang beda cuma Beckham, ini nggak sih? Dia jadi pemilik langsung. Bukan kelasnya dia. Hanya berkebun dia sekarang terakhir. Kayaknya nanti turun juga Messi juga. Oke, Mas Erwan. Kalau aku sih ngelihatnya sekarang karena kita menghadapi tsunami informasi ya di sosial media itu banyak banget, dan menariknya gitu ya, orang-orang yang punya spesifik skills atau spesifik isu, dia tuh bisa jadi apa ya, influencer di satu bidang gitu ya. Dan saat dia suka di satu bidang, dia punya ilmu di situ, dia terapkan di kehidupan sehari-hari, banyak konten yang bisa dia bikin, bisa untuk edukasi atau untuk apapun. Dan tadi balik lagi sih dia jadi punya komunitas pecinta isu itu gitu ya. Dan itu kan saat dikonversi jadi produk-produk digital banyak banget ya, bisa jadi kelas-kelas online, terus kemudian balik lagi ke endorse produk di situ juga. Dan saat orang melihat emang keseharian dia, kontennya misalnya tadi ya hobinya adalah lari gitu ya, terus kemudian dia di-endorse sama jersey, dia pakai jersey itu, dan kemudian dia bilang jersey ini nyaman, ya orang percaya karena ini testimoni orang yang percaya sama itu gitu ya. Jadi bisa ngomong dari biasanya orang-orang seperti itu kalau nge-review produk kejam tuh, mau dia endorse atau tidak kejam ya, karena kredibilitas dia di situ kan. Iya, bahkan sekelas show ya, ada atlet sepak bola itu kan sering ya sepatunya dibolong belakangnya itu ya. Itu pas dia ini review? Enggak, memang untuk biasanya katanya sih, katanya itu supaya lebih enak. Oh gitu. Nggak tahu ya, jangan apakah juga dari hal-hal seperti itu yang memang testimoni praktis, jadi bisa ada ini sih, memang akhirnya bisa jadi upgrading untuk ke brand-brand itu mau berkembangnya gimana sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin endorse tadi, sebenarnya kan endorse itu pemilik agensi pasti tidak hanya sekedar engagement, pasti ujung-ujungnya ke profit. Benar kan? Itu pasti itu goals utamanya. Ada nggak kira-kira selama Mas Erwan berkecimpung terkait agensi dan advertising itu, agensi ini bahasanya itu salah memilih endorsement seperti itu, atau misalkan salah pilih sosoknya. Jadi engagementnya oke, naik nih, orang-orang pada kenal dia, kenal produk kita, tapi ternyata profitnya ke kita nggak begitu banyak gitu. Biasa sih salah karena attitude ya Mas ya. Jadi attitude dari yang dia endorse ini. Oh, wah ya, itu. apa ya gitu, misalnya dia
dari di endorse sebuah brand gitu, terus nanti saat dia bermain kasar misalnya, atau ini deh, yang perseteruan kemarin antara Baswara India, Baskara India, sama Aldi Taher, Ya. saat ada kameramen yang nge-shoot tentang boti-botian gitulah, kayak gitu kan. India bilang, buat apa sih maksudnya kayak gitu ya. Saya Tahir bilang, ya secara secara hakikat sesama jenis itu salah gitu ya. Nah, terus kemudian kan jadi rame nih. Ya. Nah, itu kemudian berpengaruh juga ke brand-brand yang endorse ke dia. Atau kasusnya Gopal Hilman. Ya. Sama waktu dia waktu pelecehan betul. Itu kan dia sampai dikeluarin dari Rambut. Flawless. Lawless Burger, terus sama brand-brand yang nyalurkan dia lepas semuanya ya. Biasanya sih gitu sih. Ya karena orang ya, walaupun dia suka di satu bidang, tapi kan dia punya kehidupan lain juga toh. Benar. Terus kita balik lagi tadi ke tentang olahraga. Mungkin dua pertanyaan terakhir ya. Iya. Kapan lagi? Sebenarnya kan tadi terkait olahraga sebenarnya kayak media komunikasi, tadi sudah dijelaskan Mas Jun ya. Kita tuh banyak sekali bidang kita, irisan komunikasi di sport gitu, di olahraga. Salah satunya sebenarnya kan hal seperti itu bisa digoreng ya. Dalam artian media-media menggoreng berita-berita kayak kemarin itu yang Parades lagi meninju Syafi ya kalau nggak salah ya. Gavi apa Gavi. Terus kayak yang menarikin Pedri, benar. Yang menarik lagi itu yang ketika ricuh itu semua, si Lamine Yamal malah lagi berdoa, syukur. Nah itu kan menurut saya memang satu framing yang framing kelihatannya tuh bahasanya tuh personal branding dari Lamine Yamal akan naik gitu untuk kedepannya. Padahal di satu sisi kita nggak tahu bisa apa yang dilakukan gitu. Nah menurut Mas Jun seperti apa? Jadi misalnya kita melihat foto tadi, ini kan sebenarnya skill ya. Sekarang siapapun bisa mengambil foto. Teknologi sekarang semakin terjangkau. Era kita dulu kan foto itu pakai negatif film. Betul. Kita itu kamar gelap. Di kampus sekarang kamera kan sudah luar biasa. Nah, makanya paling penting kan man behind the gun, man behind kamera ini. Bagaimana kameramen itu bisa mengambil angle, yang itu kemudian angle itu memiliki value dari berita. Nah, ini yang seharusnya bisa dipelajari di prodi komunikasi. Ya kan, artinya pendidikan tinggi ilmu komunikasi menawarkan sesuatu yang fresh untuk para mahasiswa, sesuai dengan tantangan terkini. Gitu. Itu sih yang saya lihat. Dan saya sampaikan tadi, komunikasi olahraga itu kan sangat luas. Bukan karena saya suka dengan komunikasi olahraga ya, tapi sebenarnya tidak harus bicara tentang komunikasi olahraga. Artinya gini, kita mahasiswa kita itu sekarang kan semua moto sudah bisa. Ya kan? Tugas kita sebagai dosen adalah memberikan transfer skill kepada mahasiswa tentang perspektif yang kuat. Meskipun teknis juga tetap teknisnya, tapi perspektif yang kuat dalam pengambilan foto, penulisan karya, membuat konten, itu yang menurut saya jauh lebih penting. Nah, apalagi yang penting yaitu riset. Ya kan? Kelemahan dari generasi sekarang adalah riset. Semua mengandalkan AI, jadi nanti tidak mendalam, jadi semacam artifisial itu Mas. Padahal kan AI itu membantu kita untuk mempertajam riset. Betul. Itu bukan jadi satu-satunya senjata. Sebenarnya kita balik lagi apa yang kita bahas tadi ya tentang AI. Sebenarnya saya di zaman S2 kita belum masuk generasi itu ya. Jadi kayak ngerasa bangga banget nih tesis itu tanpa AI. Jadi memang baca buku, parafrase, tulis, ketik, nanti rebahan, main game dulu, setengah jam lagi baca lagi gitu. Kalau sekarang kan kayak kita kasih form, baca. Lagi para senior-seniornya era disket mungkin itu. Saya SMA masih pakai DOS, Mas. Gold Star. Ini saya sembilan Masih di Kalios? Iya. Mesin tek masih ngalami SD. Oke Mas, monggo. Ini kalau kita bicara tentang brand, kemudian tentang bola, kemudian dan tentang klub-klubnya itu kan selalu kaya dengan ini ya, cerita-cerita kelokalan gitu ya. Nah, menurut Mas, kalau pandangan ke depan itu kira-kira mendingan itu klub bola itu sekarang positioningnya kayak gimana sih? Entah itu secara brand ataupun nanti kita mengglorifikasi kelokalan itu seperti apa sih? Karena kan ya
kita tahu ya bola itu udah kayak agama kan, bisa orang Ya. yang menyukai yang menyukai sebuah klub itu kan bisa dalam itu. Benar. Nah di era-era yang disrupsi sekarang ini ya yang udah segini ini enaknya atau mungkin pandangan Mas enaknya di bawah kemana? Kalau nanti sama Mas Irwan ya, kalau Iya. saya sih gini, tidak hanya klub sepak bola, tapi klub olahraga. Kalau dia ditempatkan sebagai klub profesional, ya harus dikelola secara profesional. Artinya apa? Olahraga itu ya berbasis kepada kalkulasi ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Bukan tempat untuk money laundering misalnya. Iya, iya. Kan kasihan dong yang berbisnis beneran. Iya, benar. Ya kan? Dan itu semua dikemas gitu. Misalnya kayak gini deh, sepeda. Ya. Ya kan? Misalnya kita ngikutin melalui mainsepeda.com, Mas Azul Ananda dan sebagainya, basket. Bayangkan ada kompetisi basket yang itu amatir. Pesertanya SMP dan SMA. Iya. Tapi jumlah penontonnya bisa mengalahkan yang Iya, profesional, yang melalui DBL. Yang menarik apa? Basket itu bukan olahraga utama di Indonesia. Tapi ternyata DBL bisa bangun kultur loh. Iya. Kalau nonton tuh harus tidak boleh seperti ini. Coach bajunya harus seperti apa. Jadi kultur itu sebenarnya bisa dibentuk gitu. Nah, kembali kepada kelokalan tadi dalam konteks sepak bola, apa yang perlu diglorifikasi? Ya kalau saya melihat adalah satu, risetnya harus kuat. Ya. Ya kan, sesuai dengan unique selling point dan motifnya klubnya. Yang kedua ya pengelolaan secara profesional. Good governance itu adalah keniscayaan. Gitu Mas. Gimana kalau Oke, Mas Irwan? iya. Ini sebenarnya tadi pagi ya Mas ya, aku sempat tanya sama Mas Jun gitu ya. Mas, klub bola itu sebaiknya berbasis kultural atau profesional sih? Terus Mas Jun tadi sempat cerita Tambal United ya Mas ya, yang dia berpindah-pindah kota gitu ya dan dikelola secara profesional. Tapi di satu sisi juga ada klub-klub seperti Arema atau Persebaya gitu ya, itu basisnya kultural banget gitu ya. Nah, kalau aku sih, ini sama juga sih, aku tuh masa tulisannya Mas Jun gitu ya, pernah baca yang bagaimana Arema menjadi identitas sebuah kota. Kan kalau kita lihat Malang, bahkan teman-temanku yang orang Malang sekarang ada di Jogja, ke Jakarta, itu slayernya Arema terbawa, terus setiap ada tanding Arema dia pasti lihat gitu ya. Jadi kalau di sini pun sama, begitu main ke Malang, itu oleh-oleh khasnya jadi segala hal tentang Ogis Nade gitu ya. Nah, jadi kalau aku sih coba melihat di sini kultur sepak bola yang didukung oleh tim lokal itu bisa jadi city branding yang menarik gitu ya. Karena city branding ini tuh bukan city branding yang dipaksakan oleh pemerintah, bikin logo, bikin slogan, kemudian dipaksakan, disosialisasikan dan semua harus menerima, tidak gitu ya. Tapi ini merupakan identitas kota yang berangkat dari warganya, karena kecintaan warganya terhadap sepak bolanya. Dan ini saat kemudian bisa dikembangkan menjadi produk-produk ekonomi dan kemudian bebas royaltinya dikembangkan oleh warga gitu ya. Ada yang bikin boneka singanya, ada yang bikin jersinya. Jersey pun dari berbagai macam grade gitu ya, ada yang harganya murah, ada yang macam-macam gitu ya. Menurutku ini kebermanfaatan jadi besar gitu ya. Ya itu sih. Terus gimana kalau ini kasus yang Manchester City? Dia punya cabang tim kan banyak sekali ya. Satelitnya. Iya, satelit timnya kan banyak sekali. Nah, itu kasus untuk Manchester City ini gimana? Apakah Itu gimana sih? jadi Manchester City itu punya dia punya tim satelit gitu, Red Bull itu Pak. Red Ya Bull. itu juga Manchester City juga namanya. Itu satu perusahaan Manchester City dan semua cara mainnya tuh cara main Pep Guardiola. Nah itu gimana? Ya kalau saya melihatnya ini sebenarnya kan ngikutin gaya Amerika, franchise dari olahraga. Kan beda lah gaya olahraga Amerika dengan gaya olahraga Eropa. Spanyol, Ya kan Eropa itu kan sangat kuat kultur identitas yang Mas sampaikan. Tapi Amerika itu kan sangat pro bisnis banget. Iya. Iya. Makanya Beckham sana ya. Coba lihat olahraga Amerika itu kan sangat olahraga yang sangat melayani sponsor. Hooliganisme hampir tidak ada. Karena olahraga dibangun dari kapitalisme, bener di sana. Bener-bener kapitalisme maksudnya. Nah, ngomong-ngomong kapitalisme itu juga yang kata Mas Jun sebenarnya kan penonton semua olahraga itu bisa dibentuk kan. Betul. Udah itu bisa dibentuk. Sama tadi halnya saya baru kepikiran kayak YouTube-nya Vindes, terus YouTube-nya entertainment punyanya siapa namanya? Itu semua berawal dari kayak pertandingan biasa, komika lawan artis gitu. Itu penonton yang offline-nya aja banyak banget, penonton yang di YouTube-nya juga banyak banget. Olahraga rekreasi tadi Mas. Ujung-ujungnya masuk branding. Iya, betul. Yang cuannya aja udah
Betul. nggak hitung kayak gitu doang sebenarnya. Itu aktivasinya keren sih. Ah, Jadi iya. lihat sebuah olahraga biasa diaktifasi lagi. Benar. Oke, closing statement sekarang ya. Sudah 16.45 kita. Katanya tadi diingetin 20 Iya. menit lagi katanya, nggak apa-apa. Oke, kita langsung jadi menurut Mas Erwan dan juga Mas Jun, mungkin kira-kira apa sih closing statementnya buat masyarakat atau generasi anak muda yang ada di Karanganyar ini kan? Bahasanya kan beliau-beliau di sini kan saya kira juga saya sangat percaya generasi di kabupaten itu tidak kalah saingan dengan orang-orang di luar sana. Betul. Jadi saya selalu bilang ke mahasiswa saya, jangan pernah minder dengan kualitas yang kamu miliki. Nah, ketika kamu misalkan di APIK ketemu dengan teman-teman Jawa pun UMS, UMY, UAD, ya udah bergaullah gitu. Ya, betul. Kalau kalian mau sharing ilmu, sharing aja gitu. Pendapat tuh terbuka semua, jangan pernah minder. Nah, kira-kira pendapat dari Mas Erwan atau Mas Jun seperti apa? Oke Mas. Oke, saya dulu. Ya. Saya Mas Romi sampaikan tadi, saya tuh orang desa. Saya lihat di Desa Gulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Madiun. Oke, saya ngalami sebagai orang desa, kemudian SMA pindah ke kota. Maksudnya SMA saya pindah Madiun kota, SMA 3 Madiun, kemudian kuliah ke Joglo Semarang, Solo, Jogja gitu. Nah, satu poin penting buat teman-teman mahasiswa adalah kuliah itu bukan hanya sekedar belajar di kelas, Ya. tetapi poin paling penting adalah membangun networking. Jadi kembangkanlah networking Anda seluas-luasnya, kompetensi Anda setinggi-tingginya, karena kesempatan terbaiknya adalah ketika Anda jadi mahasiswa. Setelah itu Anda sudah bekerja. Ya. Pengembangan dirinya menjadi tidak cepat ketika Anda masih jadi mahasiswa. Dan jangan lupa kuliah di Untas Muhammadiyah Karanganyar. Jurusan ilmu komunikasi. Betul sekali. Atau jurusan-jurusan yang lain juga boleh. Boleh. Data prodinya ada di sini. Oke, Mas Erwan. Oke, ya apa namanya? Jadi kalau menurut saya sih lokalitas itu adalah unique selling point ya. Jadi yang membedakan teman-teman di karya komunikasi, apa itu karyanya, strateginya apapun gitu ya, itu justru lokalitas kalian. Saat teman-teman ada di Karanganyar dengan budaya yang kuat, nongkrong yang kuat, itu menurutku sih itu jadi karakter kalian yang nanti akan masuk ke setiap karya. Jadi berbanggalah dengan lokalitas Karanganyar sebagai identitas yang itu justru jadi diferensiasi ya. Diferensiasi, Karena itu betul. jadi personal selling harus punya personal branding harus punya diferensiasi kan. Nah, lokalitas adalah USP. Oke, terima kasih Mas Erwan, Mas Jun, tepuk tangan dong. Ini ada Oke, ya. 4 dosen ya ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Erwan, Mas Jun juga sudah menemani kita dari sini. Terima kasih ya. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi dimanapun itu. Saya sangat menunggu juga, misalkan kita kolaborasi apapun itu ya, terkait kolaborasi Tridharma atau Catudharma atau kolaborasi terhadap mahasiswa-mahasiswa. Boleh. Terima kasih, semoga nanti perjalanan pulangnya sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga. Ini nanti kita kabar-kabar lagi kalau misalkan ada agenda-agenda lainnya. Oh, hai. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai sini dulu ya episode after class kita. Sampai ketemu lagi di episode lainnya. Bye bye. Dah.